Kepada ibu-ibu, sudah siap kita mulai? Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur atas nikmat Allah yang mudah-mudahan dengan nikmatnya dan rahmatnya Allah sempurnakan banyak amal soleh yang telah kita lakukan seumur hidup kita, dan termasuk silaturahmi dan niat baik kita untuk bermajelis di pagi hari menjelang siang ini. Semoga jika ada kurang ikhlasnya, kurang sempurna kita dalam melakukannya, semoga dengan nikmatnya Allah sempurnakan kekurangan-kekurangan itu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu sehat semua ya? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakar rahman, Allah yahfazukum jami'an. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih di bulan Maulid, apalagi terpampang di depan itu ada banner besar yang nanti akan diisi oleh Ustadz Fikri. Dan mudah-mudahan ibu-ibu dimanapun berada yang merayakan secara besar-besaran atau tidak ikut merayakan, minimal mengingat jasa Rasul Muhammad SAW. Ibu-ibu tahu, ini kebetulan saya baru pulang umroh juga. Nampak dari rambut saya masih botak. Ya, karena ini botak yang berpahala, Bu. Ya. Jadi saya persis tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal saya berada di makam Nabi Muhammad SAW. Berusaha berlama-lama, berulang kali berziarah ke sana, mengingat bagaimana jasa-jasanya Rasul Muhammad SAW sehingga kita semua bisa merasakan nikmatnya berislam ini. Ibu-ibu, saya tanya, masih sering mendapati keraguan? Sering nggak kita mendapati keraguan ketika kita mendapati ada takdir, ada sesuatu hal yang tidak sesuai ekspektasi kehidupan kita? Kadang ada yang bertanya, sama, kemarin ada yang bertanya, Ustadz Hendra, MA, S2, dosen, dia di Lampung. Dia melihat, semua manusia, Ustadz, apa riyadhah antum? Sehingga antum bisa mendapat kesuksesan seperti sekarang. Saya tanya balik, emang menurut antum, ana udah sukses? Iya. Dari mana antum bisa melihat idham ini sudah sukses? Antum bolak-balik umroh, antum punya pesantren, antum ceramah kemana-mana, Masya Allah. Tapi antum tahu nggak pahitnya hidup ana? Nggak tahu. Antum tahu dari mana ana bisa bolak-balik umroh? Dan dari Facebook antum, itulah masalah antum, suka kepo dengan urusan orang. Betul, Bu. Iya. Saya bilang ke temanku, kebetulan saya sudah sampaikan di sini. Sebelum saya umroh itu, saya kehilangan mobil Fortuner. Iya, itu kan nggak Fortuner lagi, Avanza sekarang. Avanza orang pinjem. Iya. Ibu kelihatan nggak wajah saya sedih? Iya. Saya sampaikan ke temanku, kamu tahu nggak aku kehilangan mobil Fortuner? Nggak tahu kan? Dan ente nggak perlu juga tahu, saya cerita ini karena biar ente sadar bahwa apa yang nampak di sosial media itu bahagianya orang lain yang membuat ente merasa makin melarat karena orang lain kayaknya lebih bahagia daripada ente. Salah besar. Makanya betul kata Nabi, ini pembukaan, Bu, ya. Muqaddimah, karena saya kira ini terjadi ke setiap orang. Kata Nabi, man kanatid dunya hammahu ja'ala al-faqra baina 'ainihi. Siapa yang menjadikan urusan dunia takaran sukses dia, yang bikin dia cemburu,
maka Allah akan jadikan kefakiran di atas matanya. Yang bikin kita cemburu itu dengki, iri, penyakit ain namanya kan? Iya, karena apa yang nampak di mata. Makanya rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput sendiri. Oh iya antum. Iya. Terus antum sudah puas sekarang? Iya, tapi anak hilang keluarga, cerai dari istrinya, anak kiai istrinya. Kiai besar di Banten. Tapi anak udah merasa dekat Ustadz. Nah, ibu-ibu mungkin merasa juga ada kadang kita udah merasa berusaha tahajud. Dia bilang begitu. Ini Ustadz ini yang bilang, Bu. Ustadz sudah S2, MA, dosen. Dia bilang, saya Ustadz sudah dekat sama Allah. Saya sholat, tahajud, segala macam. Saya tanya, Masya Allah, luar biasa soleh antum ya. Tapi kadang-kadang antum perlu juga beli kaca yang lebih lebar. Mungkin nampaknya, zanni saya, prasangka dan dugaanku, kaca di rumah antum agak ada garisan sehingga nggak jelas kaca. Muka antum terbagi dua itu. Ya, perlu beli kaca baru. Kenapa Ustaz? Antum yakin nggak bahwa sebelum antum atau bahkan sekarang ada banyak orang yang lebih soleh dari antum, yang masalahnya lebih besar dari antum? Nabi Nuh alaihissalam itu kurang soleh apa? Dia berdakwah jadwalnya lebih besar, lebih banyak daripada antum. Saya sampaikan ke teman. Ini biar ibu silakan dikiaskan dengan kehidupan masing-masing. Iya. Oh, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Iya. Dengan segala pengorbanannya ini. Nggak ada amplopnya ketika itu. Iya. Bukan seperti ustaz-ustaz sekarang. Yang katanya mulai, maulid panen ini ustaz-ustaz ya. Iya. Isra Mi'raj panen, Ramadan panen. Nggak ada buat Nabi Nuh. 950 tahun. Kalau sekarang kan ustaznya datang, jamaah sudah datang. Ini datang, dia mendatangi di demo. Kemudian apa yang terjadi? Yang bertauhid berapa orang? Ibu tahu? Yang masuk Islam, yang mengikuti Nabi Nuh, 80 orang. 950 tahun itu, 80 orang dia panggil ini. Di antara 80 orang itu, nggak ada keluarganya. Di 80 orang itu nggak ada istrinya, nggak ada anaknya. Ya bunayyarkam ma'ana. Allah. Kesedihan mana lagi yang lebih besar ya, dibanding ini? Nangis temanku itu. Ustadz Hendra ini, MA, calon doktor, menangis. Dia videokan, matanya berlinang. Masya Allah. Iya, antum pun, ibu-ibu juga sama. Saya bilang ke temanku, antum, mohon maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud menasihati, tapi karena antum yang memulai, maka saya ingin mengingatkan antum sebagai temanku yang aku sayangi. Saya itu umroh, Bu. Saya ingat nama-nama temanku yang pendosa. Kemudian saya video call. Video call, sengaja yang saya telepon teman-temanku yang gak sholat, yang minum. Wallahi alil kalam. Dia temanku sumringah ketika saya video call awal. Assalamualaikum bro. Ana lagi di Ka'bah, Masya Allah, minta doanya, siap, ana doakan. Antum aminkan ya. Allahumma ya Allah ya Rabb. Hamba ada di hadapan Ka'bah al-Musyarrafah. Di multazam yang engkau janjikan mustajab doanya. Ini ya Allah, aku punya teman. Namanya Irham. Temanku ini banyak kufur nikmatnya ya Allah. Kaget temanku. Bentuk kufur nikmatnya, usahanya berjalan lancar. Tapi dia tinggalkan sholat kepadamu. Ya Allah, seandainya ada ampunanmu hari ini, detik ini, berikan ampunanmu untuk sahabat yang aku sayangi, ya Allah. Seandainya nanti aku di surga, jangan pisahkan aku dengan temanku. Nangis temanku. Dia tanya, ada juga yang di Bintaro temanku juga, yang tahu aku dapat musibah.
Bro, ente nggak minta ganti mobil Fortune, ente nggak minta sama Allah. Enggak. Aku cuma minta sama Allah, ya Allah, seandainya Fortuneku itu hilang, dan saya yakini mungkin karena ada dosa yang pernah aku lakukan, tolong hapuskan dosaku walau tak digantikan Fortune itu. Ya. Maka ini juga sama kan, umroh itu memenuhi panggilan Allah karena kita temanya panggilan Allah. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ingin sampaikan ke ibu-ibu, termasuk saya teman saya. Aku bilang antum boleh cerita. Ini curhat. Kalau curhat ngenes, minta kasihani terus. Ya. Saya bilang boleh antum curhat. Ceritalah keprihatinan antum, tapi pendengar terbaik siapa, Bu? Ibu, saya pengen tanya, ibu-ibu kan suka curhat ini. Apalagi sampai ada majelis ilmu curhat dong, Mama Dede kan. Nah, apalagi sekarang ada ustadz yang majelis taklim ibu-ibu yang menceritakan aib keluarganya, nangis-nangis itu kan ada. Ya, saya sampaikan, boleh kita bercerita, boleh kita sharing untuk melegakan hati dan mencari solusi. Tapi pendengar terbaik dari jeritan prihatinan kita, Rabbul Alamin. Saya sampaikan ke temanku, bro, ente masalahmu nggak usah di-share di grup. Ente cerai. Karena tidak semua orang mendengar keprihatinanmu ikut prihatin. Tidak sedikit yang ikut bahagia mendengar ente jatuh. Sebaliknya, ketika ente sukses pun nggak perlu ente share di grup bahwa ente sudah hebat. Karena tidak sedikit orang nggak ikut bahagia atas kesuksesanmu. Maka curhatanmu sampaikan di atas sajadah, biarkan dia zat yang maha mendengar, yang akan memberikan solusi untuk hidupmu dalam masalahmu. Nah, termasuk ibu-ibu, ya. Curhat boleh, tapi pilihlah curhatan ini saya ceritakan tadi bukan saya meminta kasihan, cuma ngambil ibrah buat ibu-ibu. Kalau ada masalah, mikir apa, ya. Saya kalau nggak ada iman, masya Allah, saya bilang ke istriku, pakai iman Mi. Gimana pakai imannya? Coba dihitung berapa tahun kita punya mobil Fortune. Sekian tahun. Berarti sekian tahun kita dipinjam ini mobil ini. Ada banyak orang, jangankan Fortune, motor butut aja nggak ada sekarang. Bersyukur. Wah, tuh masih bisa. Saya bilang saya pinjam mobil, masih bisa. Sama aja nggak patah kaki. Ya. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah. Maka sama juga ini. Ibu-ibu, ini saya singgung sedikit. Maulid Nabi. Karena walau berulang kali saya umroh, berziarah ke Taif, apalagi Taif. Saya di Taif aja ini bergelimang air mata, Bu. Ibu kalau ziarah ke umroh ke Jabal Sur, lihat gunungnya aja, nggak ada muhasabah sedikit pun. Kalla wallah, nggak ada air mata menetes. Kala saya sampaikan ke jamaahku, teteskan air matamu. Kenapa Ustaz? Ingat bagaimana Abu Bakar itu mengorbankan dirinya, bagaimana Ali mengorbankan dirinya, dan seberapa besar takar saya cinta saya sama Nabi sudah sebesar apa ini? Kok sampai Abu Bakar rela dipatuk ular dan dia bertahan demi khawatir Rasulnya bangun. Ya, Ali bin Abi Thalib disuruh tukar tempat tidur, saya aja yang tidur, Rasul pergi. Ya. Untuk ngapain? Biar saya yang dibunuh, biar saya yang mati. Nah, sudah sebesar apa cinta kita sama Nabi SAW. Nah, ini Bu. Kata Imam Asy'arawi, ini Rasulullah lamma ra'a Rabbul Alamin, ketika Allah melihat hubbahu li ummatihi, ketika Allah melihat besarnya cinta Rasul Muhammad SAW kepada umatnya, sampai Allah berfirman kepada Nabi. Ibu-ibu tahu nggak apa kata Allah? Allah bilang, ya Muhammad, lau syi'ta ja'altu amra ummatika alaik. Kata Allah, ini Bu, ibu-ibu nanti silakan dijawab ya.
Ketika Allah bilang, wahai Muhammad, ketika Allah sudah melihat Nabi Muhammad ini kok cinta banget sama umatnya. Sampai dia rela kalau ada sakratul maut, rasanya tibankan ke saya aja. Ya kan? Kata Allah, Muhammad, kalau engkau mau, aku akan serahkan padamu semua urusan umatmu. Maka terserah kamu. Mau kamu masukkan ke surga, mau kamu berikan syafaat, mau kasih neraka, terserah kamu. Ibu-ibu kira-kira Nabi Muhammad jawab apa? Nah, Allah sudah bilang, Muhammad, ya Muhammad, lau syi'ta ja'altu amra ummatika alaik. Seandainya engkau mau, aku akan serahkan kepadamu urusan umatmu padamu. Semuanya. Aku nggak akan urus. Ibu-ibu, apakah kita mengira ayakulu Muhammad na'am ya Rabb? Apakah Nabi Muhammad mengatakan, iya ya Allah, aku akan ambil urusan umatku. Kalau begitu, makasih. Kalla Allah. Nabi Muhammad menjawab, kalla ya Rabb. Enggak ya Allah. Lan akhudha amra ummati alaih. Aku tidak akan pernah ambil urusan umatku darimu. Masya Allah. Wahadihi min alamati hubbi Muhammad li ummati. Ternyata ini adalah bentuk cinta Nabi Muhammad kepada umatnya juga. Limana? Karena kata-kata Nabi Muhammad, li'anni a'lam. Karena aku tahu, anta arhamu bihim minni. Kata Nabi Muhammad, karena aku tahu, engkau lebih sayang kepada umatku ketimbang sayangku kepada umatku. Masya Allah. Bagaimana bisa begitu? Karena kata Nabi Muhammad, ana akhul muslim. Saya ini cuma saudara semuslim. Wa anta rabbuhum. Sedangkan engkau adalah Tuhan mereka. Wahal tusawi rahmatu rabbi wa rahmatu akhi. Apakah sama kasih sayang seorang saudara dengan kasih sayang seorang Tuhan yang menciptakan hambanya? Sama nggak? Besaran mana kasih sayang ibu kepada anaknya atau kasih sayang Allah kepada hambanya? Maka Rasul ini juga sama. Rasul kepengen membuktikan yusaddiquhu madza wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul ingin menyampaikan bahwa aku diutus untuk rahmatan lil alamin. Ini rahmatku untuk umatku. Sehingga aku nggak mau ambil alih urusan umatku dari Allah. Karena Allah lebih merahmati. Karena hanya Allah, Rahman. Makanya sifat Rahman itu nggak ada di Nabi. Tapi Nabi diutus rahmatan lil alamin. Ya. Nah, ini juga bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah atas diutus Nabi Muhammad SAW. Maka, Bu, kita ini sudah dipanggil Allah belum? Ini kan kita bicara tentang panggilan Allah. Ibu-ibu silakan dibuka surat Yunus. Surat Yunus ayat 25. Sambil saya izin minum. Sudah? Sudah, Bu? Oke. Surat Yunus ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam. Allahu Akbar. Ini panggilan Allah untuk kita. Semoga kita termasuk di antara orang yang dipanggil Allah. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Artinya bisa bantu. Bebas siapa aja. Allah menyeru kepada manusia ke Darussalam atau surga dan memberi petunjuk kepada siapa yang
jalan yang lurus berdasarkan kesiapan untuk menerima petunjuk. Masya Allah. Bu, Allah memanggil kita kemana bu? Ke surga. Allah telah memanggil kita ke surga. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk bagi siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus, karena syarat menuju surga siapa orang yang diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Oke, saya tanya sekali lagi, ibu-ibu, Allah sudah memanggil kita? Sudah. Kita sudah menjawab panggilan Allah belum? Sudah. Apa buktinya? Ibu-ibu hadir di majelis ini. Ini jalan yang lurus bukan? Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat. Ya. Allah panggil, ayo ke surga. Ke jalan yang lurus. Di antaranya tunaikan salat. Saya tanya, ada banyak enggak yang di antara kita yang sudah dipanggil Allah tapi dia tidak memenuhi panggilannya? Ini umroh. Kami ketika di Mikot di Zulhulaifah pun sama. Saya itu mudah sekali menangis. Maka dijuluki Ustadz ini Ustadz cengeng. Saya bilang mending saya jadi Ustadz cengeng daripada saya keras hatinya. Baru di Mikot saja sudah berlinang air mata ini. Kenapa? Kita mengingat bagaimana umrohnya orang-orang terdahulu. Cucu Nabi Muhammad, Ali Zainal Abidin. Ya. Cucu Nabi Muhammad, ketika dia mau berumrah miqat, labbaik Allahumma labbaik, menangis. Ditanya, ma abika, kenapa engkau menangis wahai cucu Nabi? Ini Habib ini di atas Habib ini Habib betulan ini, cucu Nabi Muhammad SAW, enggak diragukan lagi. Ya, dia bilang, karena saya mengetahui bahwa tidak semua orang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dijawab Allah labbaik. Saya khawatir talbiyahku ini ketika aku ucapkan labbaik Allahumma labbaik, Allah jawab la labbaika wala sa'daik. Saya khawatir Allah menjawab, aku tidak memanggil kamu dan aku tidak membahagiakan kamu. Na'udzubillah waliyahzubillah. Iya. Jadi orang yang berkunjung ke Baitullah diundang Allah, tapi ada tamu tak diundang. Bu, orang undangan nikahan, enggak semua orang yang diundang. Kadang-kadang ada juga yang nyelonong numpang makan doang. Apa hukumnya? Haram. Ini dia nyelonong ke Baitullah. Allah bilang, la labbaika wala sa'daik. Aku enggak ada undangan untukmu dan enggak ada kebahagiaan untukmu. Na'udzubillah waliyadzubillah. Contohnya, orang umroh dari uang yang dihasilkan dari hal yang haram. Maka cross check dulu. Kalau yang sudah umroh atau haji berulang kali. Sekarang ini lagi ribut nih kisruh masalah haji ya. Haji dananya ya, dana haji apa namanya? Puroda. Iya. Itu kan orang yang banyak duit itu. Ya. Yang ternyata mengambil jatah yang reguler. Ya. Sudah berangkat dia. Tapi lewat uang yang tidak dihalalkan, naudzubillah. La labbaika wala sa'daik. Makanya kemarin ketika saya diminta pendapat, Ustaz, gimana kalau kita beli visa visa kerja yang dikejar-kejar. Ya kan, yang memaksakan diri, yang penting cepat, yang penting haji menunaikannya. Kalau saran saya bilang nggak apa-apa, sabar, sebaiknya sabar. Ikuti aja aturan yang ada. Yang penting sudah daftar, nawaitunya Allah sudah tahu. Tapi lama Ustaz, enggak apa-apa. Karena Allah tahu kondisinya. Allah bilang fattaqullaha mastata'tum.
Bertakwalah sesuai kemampuanmu. Jangan paksakan diri. Jangan menghalalkan segala cara untuk meraih itu. Karena Allah tahu dengan cara yang baik. Nah maka ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baca ayat berikutnya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, silakan bantu ibu yang lain. Artinya bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya. Loh, sebentar. Bagi orang yang berbuat baik, baginya adalah surga. Ibu hadir di majelis taklim ini memenuhi undangan Allah? Memenuhi. Karena Allah falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surah Al-Baqarah. Kata Allah, penuhi panggilanku. Kita sudah memenuhi. Mana dalil yang Ustaz? Kata Rasul, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini kan seruan Allah juga ini. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua muslim dan muslimat. Sejak kapan? Dari minal mahdi ilal lahdi. Dari lahir sampai liang lahat, sampai meninggal dunia. Terus belajar. Ya, makanya ustaz-ustaz itu kadang ikut daurah, ada daurah masyayikh. Ya. Nah, lalu kemudian apa pahalanya? Surga. Enggak sampai surga aja. Tambahannya apa? Disebutkan enggak situ? Dan mereka tidak ditutupi. Belum. Kan tadi ada tambahan. Dan tambahannya. Ya, tambahannya itu menurut mufassir yang ada, semua sepakat bahwa yang ditambahkan adalah tidak sekedar masuk surga, tapi diizinkan memandang wajah zat yang maha kuasa. Masya Allah. Bu, kita merindukan memandang wajah Rasul Muhammad SAW. Muhammad adalah manusia, dan memang wajarmu bisa dilihat. Nabi Musa ketika melihat kepengen minta izin, ya Allah, tunjuk tampakkan wajahmu, aku ingin. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra khashi'an. Ketika Allah menampakkan diri, langsung menggigil dan pingsan. Enggak sanggup melihatnya. Maka bagi siapa yang memenuhi panggilan Allah, Allahu Akbar, dia sholat. Ya. Itu yang wajib. Kalau tengah malam Allah datang enggak memanggil? Saya tanya Bu, sepertiga malam Allah memanggil enggak umat hamba? Allah manggil. Makanya kata guru-guru kita dan para ulama mengatakan bahwa seharusnya malu man nama fil lail wa qama fis subhi. Siapa yang tidur malam kemudian bangunnya subuh, lewat berarti. Padahal Allah memanggil berapa kali semalam? 3 kali. Allah panggil 3 kali. Hal min ta'ibin fa'atubu ilaih. Allah itu manggil itu sepertiga malam. Hambaku, ada enggak yang mau aku terima taubatnya? Hal min mustaghfirin, ada enggak yang pendosa yang ingin aku ampuni dosanya? Allah panggil, pendosa, yang mau bertaubat. Hal min sa'ilin, yang punya hajat, yang minta apapun. Termasuk yang tadi saya bilang teman saya tadi. Termasuk idahab. Saya kan pembimbing ketika umroh, maka saya minta ke jamaah, Bapak Ibu hari ini free ya, silakan. Bapak Ibu melakukan aktivitas apapun, termasuk yang sekamar sama saya, Bapak itu kepengen nempel aja Ustaz. Abang Pak izin, saya kepengen menyendiri dulu hari ini. 1 hari aja aku minta waktu. Makanya kata Bu Nina tadi, Ustaz, harusnya lebih enak itu jangan 1 minggu saja. Maunya setengah bulan. Aku bilang, iya kalau jamaahnya setengah bulan, Ustaznya gempor. Maka saya menyendiri, Bu, berkholwat sama Allah. Duduk aja di hadapan Ka'bah. Cerita, ya Allah, aku punya pesantren, santriku 20. Sering aku tinggal karena aku harus bertugas. Seandainya perbuatanku ini tidak Engkau ridhai, maafkan ya Allah. Ya Allah, aku punya istri, aku punya anak. Ceritakan. Oh, air mata berlinang. Begitu Allah suka itu. Sama, kita tahajud. Saya itu begitu, Bu. Sendiri, ya Allah.
Ayah saya lagi sakit, ya Allah. Dan tapi hamba meyakini bahwa Engkau yang mendatangkan sakit, Engkau juga yang mendatangkan obat dan kesembuhannya. Anta syafi. Sembuhkan ya Allah. Tapi seandainya belum Engkau sembuhkan, sabarkan dan kuatkan visi ayahku ya Allah. Jangan Engkau ambil dulu. Izinkan aku membahagiakan dia ya Allah. Itu aja semua diceritakan. Itu. Ya Allah, seperti itu. Aku punya anak, fulan. Umurku sudah 60. Aku sudah sakit. Tolong jangan Engkau izinkan aku meninggal ya Allah. Sebelum Engkau pastikan anak-anakku semua bersujud kepadamu. Masya Allah. Biarkan aku tenang di alam barzah. Ketika aku wafat, semua keturunan anak cucuku semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Udah gitu. Ada yang bandel, sebut namanya Allah, tapi anakku satu orang ini susah sekali. Allah itu suka itu. Begitu aja. Kan kita menyeru panggilan Allah ini, temanya. Maka diantaranya tengah malam kita Allah sudah manggil. Allah sudah manggil. Ya. Selain labbaik Allahumma labbaik, hayya 'alas shalah. Ya. Pertanyaannya, Bu, saya tanya, seperti subuh atau sholat, hayya 'alas shalah. Saya yakin ibu-ibunya, udah Ustaz kami udah sholat. Saya tanya, ibu-ibu, emang mau masuk surga sendiri? Enggak. Allah bilang, jannatu adni yadkhulunaha. Surga itu aku siapkan untuk orang-orang beriman. Dia masuk surga enggak sendiri. Wa man salaha min abaihim. Nanti yang masuk surga bareng dia, kakeknya, semua bapak-bapak dari jalur laki-laki. Rame-rame masuk surga. Wa azwajihim, ibu-ibu ingatkan suaminya yang belum sholat berjamaah, atau yang sholatnya mungkin kadang molor, atau bahkan yang ibu-ibu suaminya memberikan gaji, tanya proyek dari mana, biar tahu betul istri saya itu agak rewel, ini ayah dari mana, uang santri atau uang kamu, bantuan ini untuk pondok atau untuk kita. Itu penting, itu peran istri. Iya. Peran istri itu antara dua. Mau menjadi istri seperti Siti Hawa melengsarkan suaminya dari surga. Ya. Atau menjadi Siti Khadijah Al-Kubra yang selalu membantu. Rasulullah sudah hampir putus asa, datang istrinya yang mengorbankan seluruhnya yang dia punya, bukan cuma harta, untuk menyemangati suaminya. Iya. Ibu-ibu tahu kan Siti Khadijah ketika Nabi Muhammad bertahannus di Jabal Nur, di Gua Hira, kan ditinggal istrinya kan. Siti Khadijah di rumah, Nabi Muhammad menyendiri bertahannus dengan Allah. Marah enggak? Enggak marah. Tahu bahwa suaminya sedang bersama Allah. Apa yang dilakukan Siti Khadijah? Manjat, mendaki gunung, mengantarkan makanan. Ibu-ibu pasti yang pernah umroh dan haji sudah kebayang Jabal Nur, Bu. Saya saja belum pernah ke sana, Bu. Rasanya belum sanggup aja. Makanya setiap jamaah yang saya bimbing yang mau ke Jabal Nur, silakan. Tapi ustadznya nggak ikut ya. Karena saya punya tanggung jawab membimbing umroh yang lain. Kalau saya capek dan sakit, tepar. Jadi siapa yang ngurus jamaah? Yang lain. Kadang-kadang itu kan permintaan sebagian jamaah saja. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Ibu. Dan muka mereka tidak ditutupi dulu
Iya. dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Ini orang-orang yang memenuhi panggilan Allah. Saya tanya, Allah sudah memanggilmu? Sudah. Kita sudah memenuhi panggilan Allah. Bukti kita memenuhi panggilan Allah, kita tunaikan sholat. Kita datang di majelis ilmu. Kita mau belajar agama Allah. Itu adalah bukti. Ya. Kemudian kenapa? Ini pertanyaan berikutnya. Kenapa kita mau sholat? Kenapa kita mau hadir di majelis ilmu? Kenapa Idaham mau ngajar apa yang sudah dia tahu? Jauh-jauh dari BSD ke sini. Kenapa? Coba. Karena ada apa, Bu? Karena ada iman. Karena ada iman. Dan iman itu identik dengan kepatuhan dan ketawaduan, rendah hati. Rendah hati. Apa lawan rendah hati, Bu? Apa lawan rendah hati? Sombong. Hayya 'alas shalah. Yang manggil ini siapa? Yang menciptakan. Yang manggil siapa? Yang ngasih sehat. Yang manggil ini siapa? Yang ngasih pasangan hidup, ngasih keturunan, ngasih harta benda, ngasih semuanya. Kemudian, hayya 'alas shalah. Subuh tadi banyak enggak yang datang memenuhi panggilan Allah? Banyak. Lebih banyak yang memenuhi undangan Allah atau lebih banyak yang narik selimutnya? Banyak nggak yang narik selimutnya, Bu? Banyak. Mereka itulah yang disampaikan. Mereka dipanggil sama bosnya berulang kali. As-salatu khairum minan naum. Kan gitu. Apa artinya? Salat itu lebih baik daripada tidur. Ujungnya kan dipanjangkan sama muazin itu. Karena kepanjangan akhirnya keenakan tidur. Tidur. Iya. Tapi memilih untuk tidur. Padahal sudah disampaikan sholat itu lebih baik daripada tidur. Memilih untuk narik selimutnya. Menunjukkan bahwa dia sombong. Dipanggil sama yang sudah ngasih segalanya. Tapi dia abaikan itu panggilan. Nggak mau dia penuhi. Maka karena ingin saya sampaikan tadi, kita ibu-ibu masuk surga tentu nggak kepengen sendiri. Masuk surga itu bareng-bareng. Suaminya diingatkan. Anaknya diingatkan. Terus saja. Tapi jangan, ada juga ini. Ini ibu-ibu di sini juga ya. Tapi lagi nggak hadir. Ya. Aku tahu dia sangat baik dan sangat perhatian dengan anaknya. Ya. Sehingga setiap waktu dikasih tahu. Sholat. Bahkan anaknya sudah bersuami, sudah berkeluarga. Sudah ada cucu. Sholat. Sampai malu anaknya ini. Jadi, saya sampaikan kepada ibu-ibu semua, berdakwah itu ada fikih dakwahnya. Kita saja, kalau terus diomongin, kita udah salah tahu kita. Kita katakanlah di posisi salah, diomongin terus, enak nggak? Jadi posisi ibu-ibu harus menempatkan posisi seperti itu. Ya. Maka terkadang sekali, oke, nanti pas ada lagi lama-lama, diingatkan. Dengan cara ima cerita tentang orang lain, didengar sama dia, lagi makan. Jangan disengaja. Apalagi sengaja panggil ustadz untuk nasihati anaknya. Malu anaknya. Ini saya cerita karena yang bersangkutan nggak hadir. Dan yang bersangkutan nggak tinggal di sini. Ya. Tapi jangan gara-gara ini, wah berarti janganlah nanti ustadz suka cerita, malu saya. Ya.
Nggak, ini untuk saya selalu ketika ada satu hal yang bisa diceritakan dan bisa diambil ibrah, ambil pelajaran, artinya ini baik. Tidak semua yang baik jika dilakukan dengan cara yang kurang baik, maka yang baik itu nggak jadi baik. Betul Ibu? Iya. Orang yang sudah berbuat baik dengan cara yang baik saja belum tentu bisa menjadi baik. Belum tentu bisa diterima dengan baik. Nabi Muhammad kurang baik apa? Kurang lembut apa? Tapi apakah dia pamannya mau masuk Islam? Enggak. Iya kan? Nabi Muhammad itu enggak terang-terangan. Didatangi. Pakai adab. Datang dia. Walau Nabi Muhammad dipermalukan di hadapan seluruhnya. Dipanggil oleh Abu Jahal, naik ke atas bukit, alihada jama'tana wahai Muhammad, apakah hanya untuk mendengarkan kabar dusta darimu engkau kumpulkan kami? Ketawa semuanya kafir Quraisy. Lihat ini Muhammad, bohong dia. Dia ngaku-ngaku, masa ia bisa jalan dari sini ke Palestina terus ke Sidratul Muntaha yang Isra Mi'raj itu? Kalian percaya? Tidak, ini bohong Muhammad. Padahal mereka meyakini Al-Amin, punya gelar orang yang jujur. Tapi terus. Apakah Nabi Muhammad berhenti mendakwai? Enggak, terus. Dengan caranya. Tapi Muhammad tidak membalas. Enggak juga, enggak dikumpulkan begitu. Bahkan ketika Fathu Makkah menang. Kaum muslimin kan Makkah dikuasai oleh kaum muslimin. Semua udah ketakutan, ini bakal dibunuh, ini bakal dibalas dendam. Enggak. Aman semuanya. Dengan cara. Ya. Buktinya, cara Nabi Muhammad itu efektif dan efisien. Apakah orang buta Yahudi itu masuk Islam karena diajak masuk Islam? Yang orang Yahudi yang menghina-hina Nabi Muhammad, Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad gila. Tiba-tiba Nabi Muhammad meninggal dunia, digantikan sama Umar atau Umar. Ya, siapa ini? Kayaknya beda ini orangnya. Mana orang yang biasa saya ngasih saya makan, sudah meninggal. Itulah Muhammad yang kau tuduh gila itu. Menangis dia dan masuk Islam. Sama, ini jadi artinya kalau mau bicara uswah hasanah, al-qudwah hasanah kita Maulid Nabi nanti, itu bahwa ibu-ibu mengharapkan anaknya menjadi anak yang saleh. Saya juga sama. Saya berharap anak saya anak yang saleh. Di antaranya kita carikan teman-teman yang baik. Iya, sejak dini ya. Anak saya nggak mau ngaji sama ayahnya. Ya udah, kamu mau ngaji sama adik, Abang Yaser, sama AA mau? Mau, ya udah, kamu ikut. Sholat harus pakai celana panjang kan? Tapi anak kebetulan seperti anak saya, sukanya celana pendek, ya sudah nggak apa-apa. Beliin aja celana pendek yang menutup sampai lutut. Ya sudah dia pakai itu. Kata maminya marah-marah, nggak usah biarin nih. Biar yang penting dia mau ikut sholat aja. Yang penting dia tahu tradisi kaum muslimin ini sholat. Anak saya 1 tahun setengah. Itu namanya Aisyah Khairun Nisa. Yang kalau sujud nengkurap. Iya. Jadi kalau kakaknya, abangnya sholat, dia ikut sholat. Iya. Subuh. Kakak Ua udah subuh belum, udah jam, tapi udah siang ayah nggak apa-apa. Kakak Ua kan tadi capek, sekarang sholat aja. Karena Tuhannya Allah itu kan nggak pernah tidur. Iya, Allah yang ngasih pahala subuh waktu ayah sholat tadi sama dengan yang ngasih pahala kakak Ua sholat waktu jam 6 ini. Oh iya, sholat aja sebelum sekolah. Nggak mau ya sudah biarin aja dulu, jangan. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam beragama. Yang penting terus berikhtiar dengan cara yang santun. Ya. Siapa yang nabinya zaman Firaun? Nabi Musa. Kurang apa lembutnya? Qaulal layyinan, lembut. Nabi Musa bertaubat enggak? Mau bertaubat walau tidak ada, sudah di ujung. Ya, baru dia akui itu. Ya, artinya yang lembut saja belum mampu mengislamkan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
disampaikan tadi apa tadi? Kita sudah dipanggil Allah. Kita sudah memenuhi panggilan Allah? Sudah. Buktinya kita hadir di majelis taklim. Buktinya ibu-ibu mau menutup aurat. Apa panggilan Allah? Urusan aurat. Kata Allah, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ini seruan Allah. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, kepada perempuan-perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, untuk menutup aurat kepala mereka sampai dada mereka julurkan kerudungnya. Ini kan seruan Allah ini. Ibu-ibu sudah berhijab semua. Ini menunjukkan bahwa ibu-ibu sudah merespon panggilan Allah. Masih banyak nggak yang nggak merespon? Masih. Padahal Allah sudah memanggil. Kemana kita dipanggil? Allah memanggil kita kemana, Bu? Ke surga. Ke surga. Siapa yang sudah memenuhi panggilannya? Orang yang sholat, menutup aurat, belajar agama, ngaji, haji dan umroh. Itu juga, ini bagian di antara panggilan-panggilan Allah yang kita penuhi. Nah, kemudian tadi kan bahwa cara kita agar mau memenuhi panggilan Allah itu adalah merendahkan hati. Jangan lawannya. Lawannya adalah kesombongan. Kenapa kata Nabi? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam dadanya terdapat kesombongan walau sebesar biji zarrah. Jadi jangan sampai ada kesombongan. Ya, ibu-ibu merasa, intinya ada merasa lah. Ada merasa lebih daripada yang lain, lebih soleh, lebih banyak duitnya, lebih cantik, semua lebih. Ya. Lebih apalah gitu, lebih tinggi, lebih putih, lebih mancung. Nggak ada yang merasa lebih pesek. Ya lebih. Maka itu pun sama, sekecil apapun, biji zarrah. Jadi saya ingatkan ibu-ibu tahu Imam Abu Daud, periwayat hadis. Imam Rawahu Abu Daud, kan ada Rawahu At-Tirmizi, Bukhari, Muslim, ya kan? Nah, itu periwayat hadis. Tahu Imam Abu Daud itu dia masuk surga di antara penyebab dia layak menjadi ahli surga dan mendapat ridha Allah karena satu amalan yang remeh-temeh buat ibu-ibu. Remeh-temeh buat kita semuanya. Apa itu? Dia rahimahullah Abu Daud ini dulu pernah berjalan naik kapal. Ya. Tiba-tiba ketika dia sudah mau jalan, sudah jalan ini kapalnya, perahunya sudah jalan dengan penumpang. Ini perahu penumpang, ya, seperti kapal feri kalau sekarang. Tiba-tiba dia bilang ke nahkodanya, Mas, ini bahasa kita, kifus safina, bisa nggak minta tolong berhenti kapalnya? Kenapa? Sebentar aja. Oh nggak bisa, nggak enak sama yang lain. Saya bayar. Dirham, wahid dirham. Dia bayar, dalam riwayat itu dia menawarkan 1 dirham dia bayar. Sebentar doang. Nah, oke, akhirnya dia berhenti, mundur sejenak. Semua melihat apa yang dilakukan oleh Abu Daud ini. Dia turun dari kapal, dia samperin, ternyata ada orang yang bersin. Ada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dia samperin, yarhamukallah. Kemudian dia jawab, orang yang bersin menjawab, yahdikallah wa yuslihu balakum. Sudah. Menaik lagi dia kapal. Sudah Mas, berangkat. Masya Allah. Kata penumpang ini, anta takifu min hadi as-safina
faqad li an taqula wa tujib. Kamu berhenti memberhentikan dan mutar balik kapal ini hanya untuk menjawab bersin orang itu. Naam. Dia bilang. Karena saya berharap barangkali doa dia ada mustajabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu doa siapa yang mustajab. Sehingga saya berharap ada doa yang dia ucapkan untukku. Kan ada bahasa dia tadi, yahdikallah wa yuslihu balakum. Masya Allah. Remeh nggak ini Bu? Sering nggak teman-temannya atau siapalah orang-orang di sekeliling ibu bersin? Kemudian ibu nggak jawab. Sering jawab atau enggak? Kalau sering jawab, alhamdulillah. Kemudian sudah di pertengahan jalan, orang di kapal kalau jauh biasanya ketiduran. Ini qadarullah, semua penumpang tidur. Semua penumpang tidur. Lalu kemudian ketika bangun, satu penumpang bilang, "Ya Aba Daud." Dia berteriak, semua mendengar juga. Saya tadi memimpikan engkau bahwa Allah telah ridho terhadap hidupmu. Ridho atas samperan dia tadi. Atas perbuatan dia terhadap orang yang bersin itu. Dan ya ta'ajjabuna kullu. Semua penumpang ketika itu semua kaget. Kenapa kaget? Karena ternyata semua penumpang bermimpi dengan mimpi yang sama. Remeh nggak ini Bu? Remeh. Makanya Rasul sudah ingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqa. Jangan suka remehkan yang amalan yang kecil. Kalau kemarin kan saya pernah bahas masalah dosa yang kecil, ya kan? Ini amalan yang kecil. Iya. Karena yang kecil itu kadang membuat kita jadi jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saya tanya, ini memenuhi panggilan Allah bukan dia tadi? Memenuhi panggilan Allah. Iya, karena dia mengamalkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Wa ma atakumur rasul, kata Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi, kalian ambil, laksanakan. Maka dia ambil memenuhi seruan Allah itu, panggilan Allah. Ini saya berusaha membahas panggilan Allah dari aspek yang berbeda. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mudah-mudahan kita semua bisa peka atas panggilan Tuhan. Peka atas panggilan Allah Rabbul Alamin. Apalagi bicara panggilan yang terakhir. Ini panggilan yang mungkin sebagian kita banyak menakutinya. Kembali ke rahmat Allah. Telah dipanggil Allah. Ya. Ibu-ibu banyak takut sama mati enggak? Kan, Bu, saya ingatkan bahwa Allah akan memanggil kita hanya di dunia. Di akhirat sebaliknya. Dengar. Di dunia Allah sering memanggil hambanya. Di akhirat nanti hambanya yang akan sering memanggil Tuhannya. Dan Tuhan tidak akan manggil-manggil lagi. Saya ulangi lagi. Selama di dunia, panggilan Allah itu akan diserukan berulang kali setiap hari. Siang dan malam tanpa terkecuali. Semua dipanggil. Ada nggak yang dibedakan ketika Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu dengan ayat berikutnya kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara ya ayyuhalladzina amanu ratusan kali Allah panggil itu. Apalagi dengan diksi ya ayuhan nas, umum semua dipanggil. Berulang kali. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran, nanti di akhirat gantian. Aku tidak akan panggil kalian. Kalian yang akan memanggilku.
Karena kita sekarang merasa sok nggak butuh sama Tuhan, di akhirat baru merengek-rengek. Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, kalau tahu begini perihnya, Masya Allah. Keluarkan aku ya Allah. Yang ada penyesalan. Di akhirat semua orang menyesal. Saya tanya Bu, ada nggak yang nggak nyesal ketika sudah di akhirat? Orang soleh menyesal nggak? Menyesal. Apa penyesalannya? Kurang amal solehnya. Ibu-ibu sudah pernah dengar sahabat Nabi Sauban? Sauban, sahabat Nabi. Ini sama korelasinya. Orang, ibu-ibu mungkin rata-rata kalau yang umroh di sini pakai hotel Tower Zam-Zam. Apakah yang tinggal di Tower Zam-Zam itu jaminan bahwa dia lebih rajin ke masjid daripada orang yang di hotel bintang 3? Atau begini, kalau yang di sini, apakah yang rumah yang muslim, yang tetangga masjid, lebih rajin ke masjid daripada yang rumahnya bahkan di luar? Tidak jadi jaminan. Padahal sama, hayya 'alas shalah. Sauban, ini ada jamaah saya dari Bali, seorang perempuan, baru hijrah, entah baru masuk Islam atau baru hijrah. Maka dia bilang, Ustadz saya belum berhijab sebetulnya. Oh ya nggak apa-apa ibu. Ya itu semoga ibu dapat hidayah, semoga Allah lembutkan hati ibu. Jadi ibu selama di sini berdoa ya Allah bimbing saya, biar Allah yang mengarahkan ibu nanti. Akan tumbuh itu. Ya ini saya bacakan. Sebelum saya sampaikan masalah sauban, Bu, ini dalam hadis disampaikan, masdada ilman walam yazdad hudan. Kata Nabi, siapa seorang hamba yang menuntut ilmu bertambah ilmunya. Nah, ibu-ibu ini kan majelis taklim ini sudah sekian tahun. Bahkan mungkin ibu-ibu tidak di sini saja majelisnya. Ada di majelis rumah tangga, majelis kantornya, atau teman-teman yang lainnya. Banyak majelis yang sudah ibu hadiri. Kata Nabi, siapa yang bertambah ilmunya, lalu kemudian dengan ilmunya itu, yang dia tambah harusnya iman, tapi bertambah pula kecintaannya kepada dunia. Makin cinta, termasuk ustaz-ustaz. Oh dia rajin berceramah itu, dia semangat karena besarnya amplop yang dia kasih. Itu juga sama, ujian buat ustaz. Termasuk ibu-ibu juga. Ada ibu-ibu di majelis yang memang semangat 1 minggu full karena dia jualan jilbab. Iya, duduknya di luar. Betul. Sering undang saya, masa. Saya ingatkan, ibu, ketika sudah majelis dimulai, tinggalkan dulu. Tapi masih banyak yang baru datang, Ustaz. Masya Allah. Ini, jadi nawaitunya, yang mana ini sampingan, ngajinya atau jualannya? Ya, maka kata Nabi, siapa yang apa tadi? Yang bertambah dunianya itu, maka akan sempit hatinya. Ya, silakan dibuka surat Surah Al-Qasas ayat 83. Surat Al-Qasas ayat 83. Sudah? Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Artinya, baju ibu yang warna hijau. Itu mic-nya. Ya, silakan. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri
Terus? Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Ini lagi-lagi menyombongkan diri. Jadi Allah bilang tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada. Allah sampaikan tempat tinggal di akhirat surga maksudnya. Yang Allah sampaikan surga itu Allah jadikan untuk orang-orang yang tidak suka menyombongkan diri. Orang yang menyombongkan diri adalah orang yang merasa sok enggak butuh sama Tuhannya. Dulu kan sudah kita bahas masalah bahwa Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Ya kan? Ketika Allah sampaikan itu, la in syakartum la azidannakum, ayatnya kan? Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Itu bicara syukur, bicara nikmat. Siapa yang syukur atas nikmat akan tambah. Ayat yang ke-8-nya Allah bilang, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Wahai Musa, sampaikan kepada umatmu, seandainya kalian kufur nikmat semuanya, seluruh manusia ini, nggak ada yang mau sholat, manusia yang diciptakan ini sama iblis semuanya. Ya, artinya tidak ada yang mau bersujud. Fa innallaha laghaniyyun hamid. Disampaikan, kata Allah sampaikan kepada umat manusia, sungguhnya Allah enggak butuh sama mereka karena Allah maha kaya dan maha terpuji, walau tidak perlu orang puji. Sama termasuk walillahi 'alan nas hajjul wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu kan ayat haji juga. Wa man kafara, kata Allah, sempurnakanlah haji dan umrah. Siapa yang enggak mau haji sama umrah, kata Allah, wa man kafar, siapa yang ingkar, ya, yang kaya, duitnya sudah lewat, sudah mampu kategorinya, tapi enggak mau juga dia berangkat haji dan umrah, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah enggak butuh haji dan umrahmu. Apa yang sampaikan? Allah enggak butuh. Yang merasa sok butuh itulah yang tidak layak untuk menghuni apa yang sudah Allah sampaikan tadi, bahwa tempat di akhirat surga yang dimaksud Allah siapkan untuk orang-orang yang tidak suka menyombongkan diri. Selalu rendah. Walau kaya, dia menunjukkan bahwa kekayaan ini bukan milikku. Ini titipan Allah. Oh, yang ulama juga, makanya ciri-ciri ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang alim, yang punya ilmu itu yang takut dengan Allah, bukan yang banyak sekedar banyak ilmunya. Ini Bu, saya cerita ya. Saya itu jual mobil sebetulnya. Mobil Fortuner yang saya sampaikan itu. Ini diantaranya saya berusaha mengamalkan itu. Saya ketipu segitiga. Ya, caloknya yang nipu. Pembelinya ketipu, saya ketipu. Karena pembelinya transfer ke calok ceritanya. Ya. Tapi karena saya ada satu kesalahan dari lisenku. Ketika ditanya, siapa itu Pak Ustadz? Masih saudara. Padahal bukan saudaraku. Karena disetting sama si calo, nanti kalau ditanya bilang aja saudara Pak Ustadz ya. Siap. By phone. Caloknya nggak datang. Caloknya nggak ada di tempat. Caloknya nelpon saya dan nelpon si pembeli. Pembeli ditelepon, ada omongan yang lain, nanti bayarnya ke saya ya. Nanti Pak Ustadz suruh nego ke saya aja urusan harga aman. Ya udah. Saya bilang kalau nego ke sana aja. Ya sudah. Nah, karena merasa bahwa itu adalah saudaraku, kebetulan yang si calo, si penipunya bilang, ya udah, ini transfer ke rekening ini ya. Dia percaya karena itu adalah saudara, sesuai pengakuan saya tadi. Maka dia transfer sama. Ketika udah saya transfer Ustaz, udah masuk. Oh belum masuk, saya bilang ke rekening saya. Iya, dia lagi ngecek ke bank dulu katanya. Ditelepon, sudah diblokir. Saya telepon Polsek, kebetulan Polsek jamaah majelis, Pak Komandan bisa ini, gimana Ustadz? Nah, saya ceritakan kronologinya, wah itu sindikat Pak Ustadz, agak susah. Ustadz lapor, nggak apa-apa buat laporan, tapi agak susah diselidiki, karena kartunya langsung dipatahin itu. Ya, kemudian dia langsung diblokir juga, banknya diambil, uang langsung cabut. Ya. Jadi gimana? Ya terserah Pak Ustadz. Kalau saran saya mau lapor. Tapi khawatirnya Ustadz terkuras biaya dan terkuras waktu dan tenaga. Akhirnya saya memilih untuk tidak lapor. Sampaikan saya pembeli, ini di atas buku saya menang.
Karena surat-surat masih atas nama saya, mobil masih sama saya, bukti transfer kamu nggak ada ke saya. Tapi saya masih punya iman. Kalau hari ini mobil ini masih aku pegang, tapi saya menang di dunia, tapi sengketa ini saya yakin wallahi alaihil kalam, saya yakin akan terulang di hadapan Allah. Dan kita akan jumpa lagi di akhirat dan kamu pasti menuntutku. Harga mati ini. Jadi bapak atau emasnya nggak usah marah-marah. Kita bicara pakai iman. Karena saya beriman, sengketa dunia tidak akan selesai sampai sengketa dunia itu diselesaikan. Kalau nggak selesai di dunia, akan selesai di akhirat. Maka gimana Pak Ustadz? Maka emasnya merasakan apa yang aku rasakan, aku pun akan merasakan apa yang mas. Sama-sama merasakan. Jadi musibah ini kita tanggung bersama. Berat dia. Jadi gimana? Emasnya tetap transfer ke saya, tapi setengah harga. Kalau mau. Kalau tidak mau, berarti mobil ini nggak bisa. Nggak mungkin saya nggak nerima apapun. Karena emasnya ketipu, saya ketipu. Kita sama-sama tertipu. Akhirnya dia mau. Jadi begitu. Yang saya khawatirkan, maka saya banyak yang bodohin. Ustadz bodoh sekali, Ustadz itu menang. Betul, nggak apa-apa saya dibodohin sekarang. Ketimbang aku nanti akan teriak, Rabbana, Rabbana, ya Allah, ya Allah. Ya. Maka ini juga sama, memenuhi panggilan Allah. Kalau nggak pakai iman, semua yang jelas-jelas menang ini aja, yang nggak jelas menang aja akan berusaha. Panggil pengacara. Walau orang ini jelas takut kalau saya bawa ke polisi, karena dia tahu pasti menang saya. Saya bilang, udah oke, nggak usah. Saya tahu, saya akan menang. Tapi menang saya hanya sesaat. Saya akan pakai fortune ini. Tapi tidak selamanya. Saya akan mati pada waktunya. Maka emasnya tetap ridho, belajar ikhlas. Insya Allah, Allah akan ganti. Emasnya tetap bayar ke saya ya, separuhnya. Jadi saya kehilangan separuh, emasnya kehilangan juga. Sama-sama, mudah-mudahan saya doakan emasnya juga akan digantikan rezeki yang lain. Udah. Termasuk mungkin istri saya juga nggak terima awalnya. Iya, ya. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi kita bicara memenuhi panggilan Allah. Kita dipanggil tiap hari, tiap malam. Dan kita tanya sama diri kita masing-masing, bagaimana sudah berapa kali dan berapa sering kita memenuhi panggilan dari Allah Rabbul Alamin. Bukan hanya umroh sama haji. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Ya, karena tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna ulwan fil ardh. Saya sombong sekali tadi. Kalau saya mau menyombongkan diri, nggak bisa, nggak mau saya. Ini mobil-mobil saya, kamu ketipu uang-uang kamu, cari sendiri. Melupakan hukum Allah itu. Sedangkan saya sudah bahas di sini. Bahkan di majelis-majelis ta'lim, itu saya sering bahas, innaka surah Az-Zumar ayat 30-31. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Saya bahas itu. Tapi terkadang walau sudah dikaji belum tentu mampu mengimplementasikan ketika menghadapi itu. Dan saya berusaha itu. Walau sedih ya. Kehilangan, Masya Allah, kehilangan mobil ya, Masya Allah, Masya Allah. Udah malamnya saya hanya mengaku, saya kumpulin santri kita ngaji ya. 30 juz temenin Ustadz ya. Udah malamnya ngaji aja. Minta ampun sama Allah. Bukan minta ganti, enggak. Minta ampun ya Allah, ampuni dosa. Anak-anakku tolong doakan agar Allah ampuni dosa Ustadz ya. Kalau Ustadz punya salah sama kalian, mungkin karena mobil ini Ustadz sering keluyuran. Ya ceramah seperti ini maksudnya, bukan keluyuran kemana-mana. Ya. Makanya saya sebelum ceramah, saya bangunin santri dulu tadi. Sekarang waktunya sholat duha, silakan. Habis ini tasmi berpasang-pasangan, musyrifnya tolong ditemenin, nanti jam 10 ada kegiatan ini, kamu ngajar hadis ya. Jadi udah, begitu. Baru saya tinggal. Gitu ibu-ibu. Nah terakhir, sebelum sesi tanya jawab, terakhir, dalam hadis Nabi, Bu, ada hal sederhana yang Allah serukan, lewat sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, Absus salama bainakum. Sebarkanlah salam.
Jadi sebetulnya kita mau masuk surga itu mudah. Pertama kata Nabi, Absus salam wa bainakum, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam. 4. Catat. Kata Nabi, tadkhulul jannata bis salam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Mengamalkan 4 ini. Assalamualaikum. Bu, saya tanya, mudah enggak kita ngucapin assalamualaikum? Kalau jumpa sama temennya atau keluarganya, assalamualaikum. Jadi salamnya kalau jumpa sama orang, nggak usah panjang-panjang. Kalau salam yang panjang itu salam ustadz penceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ibu. Nah, itu salam penceramah itu. Kalau ketemu sama orang di jalan, seperti saya di security, assalamualaikum. Udah, waalaikumsalam. Kalau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab sama yang jumpa, sadaqallahul azim. Iya. Jadi itu ringan, tapi kita jarang mau melakukannya. Cuma ketika berkunjung ke rumah orang aja, assalamualaikum, ketuk pintu baru. Kalau jumpa, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu adalah doa dan itu adalah sunnah Nabi. Nabi sampaikan tadkhulul jannata, masuk surga dengan selamat. Mengucapkan salam. Ya, wasilul arham, menjalin hubungan silaturahmi. Silaturahmi sudah ngerti ibu-ibu semua. Silaturahmi itu tidak harus berkunjung. Bukan harus berkunjung, tapi memaafkan orang yang bersalah. Ya. Mengikhlaskan kekurangan orang terhadap kita. Itu silaturahmi. Menyambung hal yang putus. Kemarin jamaah saya ada juga yang berantem sama mamanya. Mamanya cerewet sekali selama umroh itu. Ini orang aslinya mana? Betawi. Masya Allah, ini bukan ini ya, kebetulan orang Betawi, bukan apa namanya? Bukan rasis, bukan. Kan biasanya logatnya orang Betawi nyablak begitu kan. Nah, ibunya lucu kalau sama saya. Tiba-tiba anaknya perempuan, sudah berkeluarga anaknya sudah bersuami. Jadi ibu-ibu itu kalau berihram, larangan perempuan menutup wajah, betul? Salah satunya menutup wajah. Maka saya paling rewel, ini mutawib tour leader yang agak lumayan rewel. Saya sampaikan, termasuk saya marahin kalau pegang HP selama umroh. Pegang HP nanti, setelah tawaf baru. Ketika minum zam-zam. Ibu ini labbaik Allahumma umratan. Sudah niat? Niat kan? Niat di Zulhulaifah Bir Ali. Sudah. Di Masjid Aisyah umroh yang kedua. Saya sampaikan ibu-ibu, bapak-bapak tolong dijaga larangan ihramnya. Buat ibu-ibu yang rawan dilanggar adalah menutup muka. Bapak-bapak yang rawan dilanggar adalah menutup kepala. Karena kepanasan. Nah, kan apalagi umroh kedua sudah botak pelontos. Iya, kebetulan kemarin panas. Baru keluar dari Masjid Aisyah itu, ibu-ibu kan biasanya refleks. Karena panas silau, tiba-tiba dia selendangkan kerudungnya ke mukanya. Begini. Aku tadi kan baru ingat kena dam. Jadi udah kayak polisi Ustadz ini katanya. Ibu kena dam ya, 1 kambing. Yang bapak-bapak tiba-tiba baru ngomongin ibu-ibu, bapak-bapak nutup kepalanya pakai kain ihramnya. La haula wala. Bapak kena dam. Kena dam Ustadz? Iya. Nah, terus apa yang terjadi ingin saya sampaikan? Ibu-ibu ini marah. Siapa yang dimarahin? Anaknya. Yang berbuat emaknya, anak yang dimarahin. Kenapa? Karena dia anggap anaknya enggak ngingetin dia. Dan marahinnya di depan orang banyak. Masya Allah. Nah ini, akhirnya dia, mbak-mbaknya cerita, curhat. Wah teriak-teriak, Ustadz saya mau teriak, boleh enggak? Wah itu mau teriak kenapa? Iya, dia cerita masa lalu, bahwa ibu-ibu juga sama. Ini ternyata dia trauma. Dari kecil dipukulin emaknya, mau disiram air panas. Dia menikah muda agar udah jauh, udah tinggal nggak sama orang emaknya lagi.
sampai sekarang ternyata masih nggak berubah juga. Saya bilang nggak apa-apa, mbaknya sabar karena mbaknya nggak bisa merubah karakter ibunya. Yang bisa mbaknya mengkondisikan dirinya. Jadi insya Allah mbaknya ada surga yang sudah disiapkan. Karena menghormati ibu itu harga mati. Tapi ada nggak, kata mbaknya, ada nggak orang tua yang durhaka? Ada. Ya yang seperti itu ada. Tapi jangan karena orang tuanya berbuat dosa, anaknya berbuat dosa juga salah. Mbaknya tetap wajib baik sama emaknya, seburuk dan sejahat apapun emaknya. Biarkan emaknya Allah yang menghukum. Iya, karena kalau mbaknya juga berbuat dengan yang sama, berarti sama-sama. Emaknya durhaka, mbaknya durhaka. Tapi doakan, insya Allah emaknya berubah nanti. Ya, nah makanya silaturahmi itu penting, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kira itu tadi terakhir setelah silaturahmi, memberi makan wa at'imut ta'am, memberi makan orang yang lapar, kasih makan Bu. Ibu-ibu bilang nanti harga nasi Padang berapa Bu yang paling murah? Satu porsi 10.000. Iya, ada nasi Padang promo 10.000 satu porsi. Nanti akan ada jawab, Ustadz, iya kalau buat saya masih berat kalau 10.000. Udah kata Nabi, walau bisyikki tamroh, walau setengah dari kurma yang satu itu dibelah dua, setengahnya kasih ke orang, masuk surga kata Nabi. Iya, wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan yang terakhir salat malam. Bu, dari 4 ini saya tanya, hablum minallah ada berapa? Lebih banyak hablum minallah atau hablum minan nas? Salam, ngucapin salam, hablum minan nas. Kemudian ngasih makan, hablum minan nas. Silaturahmi, salat hanya satu. Ini menunjukkan bahwa hubungan sosial, ya, ibadah sosial itu lebih besar pahalanya daripada ibadah individual. Kenapa? Ibu sebesar apapun dosa sama Allah, Allah maha pengampun, manusia maha penendam. Betul Bu? Iya, maka kurangi musuh. Termasuk saya tadi, kalau saya oke aja, dia mendendam, nggak ridho atas mobil yang saya tahan selamanya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Nah, maka saya kira itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua mampu merespon panggilan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apapun, ya. Termasuk kalau ada teman, makanya tadi Bu Nina bilang, izin Ustaz, saya mau antar suami saya ke rumah sakit. Saya kira sakit. Ya. Kalau ada yang sakit, jenguk, biar ibu-ibu tidak diprotes sama Allah nanti. Itu juga panggilan Allah. Kita membesuk orang sakit itu panggilan Allah, karena Allah akan tanya nanti, kenapa engkau tidak pernah membesuk aku? Kita bingung nanti jawabnya. Kaifa? Bagaimana kami membesuk engkau wahai Allah? Sedangkan engkau adalah hayyun la yamut. Engkau adalah zat yang maha hidup dan gak akan pernah sakit. Kata Allah, sungguh ketika engkau besuk dan menengok hambaku yang sakit, di sana ada aku di sampingnya. Jadi membesuk orang sakit sama seperti membesuk Allah. Yang kedua, kata Allah, kenapa engkau tidak pernah memberi aku makan ketika di dunia? Kita akan jawab, kaifa ut'imuka, bagaimana aku memberi engkau makan sedangkan aku saja minta makan sama engkau. Kata Allah, dulu ketika ada hambaku yang kelaparan, kamu sibuk-sibuk aja umroh, bolak-balik, tetanggamu kelaparan. Nah, umroh individual, ngasih makan sosial. Maka memberi orang makan itu sama seperti memberi Allah makan. Ya, saya kira itu ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Yang tentang kematian itu kita bilang apa? Sambut, bicara tentang apa? Seorang namanya Sambut. Oh, Sauban apa? Tadi Ustaz. Oh, belum. Ya Allah, Sauban. Mau saya sampaikan dulu? Ya, Sauban. Ya, karena banyak mau sampaikan.
Jadi Sauban itu, tadi bicara hotel dan bicara ini. Sauban itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi, dia tidak pernah sholat kecuali di sop yang pertama. Di sop pertama, dia datang sebelum orang lain datang. Selalu pertama. Tapi kira-kira di mana dia sholat, Bu? Di belakang imam bukan? Bukan. Dia selalu di sebelah kiri, di pojok. Kenapa? Karena dia biasa ngantuk. Zata yaumin, satu hari Rasul ketika sholat subuh nengok, sawu sufufakum, kan biasa imam itu, luruskan barisannya, rapatkan sopnya untuk kesempurnaan sholat kita. Tiba-tiba Nabi diam. Loh, kok nggak ada Sauban? Dia tengok ke ujung sana, nggak ada. Mungkin pindah, nggak ada. Di belakang nggak ada. Jangan bayangkan Masjid Nabawi sebesar sekarang ya. Ya, jangan bayangkan Masjidil Haram sebesar sekarang. Dulu masih kecil. Ya, dan sahabat jumlahnya masih bisa dihitung. Dilihat, Masya Allah, nggak ada Sauban. Dia tanya Nabi, man ya'rif aina Sauban? Di mana Sauban? Sakatu, dia semua diam. Nggak ada sahabat yang menjawab. Aina Sauban? 3 kali ditunggu sama Nabi lama, nggak ada yang menjawab. Masya Allah. Waktu sudah menjelang mau ini terus berkurang waktu subuh. Kata Nabi, nusalli, sholat dulu. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi zikir sebentar, habis itu Nabi langsung balik arah. Man ya'rif Sauban? Siapa yang tahu Sauban? Man ya'rif Sauban? Kata Nabi. Nabi ini rindu sekali. Karena orang yang dia tahu bahwa nggak pernah absen sholat subuh. Nggak pernah absen sholat. Selalu ada di belakang dan sop pertama. Tiba-tiba ada orang. Ana ya Rasulullah. Ana a'rif. Hal Arab tabaita. Apakah engkau tahu rumahnya Sauban? Tahu. Kalau begitu khudli. Langsung didatangi Nabi. Kata Nabi, antarkan aku ke rumahnya. Mereka selesai subuh jam 6. Ya. Jam 6 selesai sholat suruh, mereka jalan dari Masjidil Haram menuju rumahnya Sauban. Ibu tahu jam berapa sampai rumahnya? Jam 9 pagi. Berapa jam berarti perjalanan dari masjid ke rumahnya? Coba bayangkan kalau subuh itu, subuh jam 4, jam setengah 5. Berarti berangkat dari rumahnya jam berapa? Katakanlah jam 2, berarti setiap hari dia berjalan dari rumahnya jam 2 malam. Dan tiap hari dia lakukan. Kalla wallah. Ini sampaikan kepada ibu-ibu yang dari Bali tadi, yang ngeluh dapat hotel bintang 3. Padahal pilihan dia, daftarkan itu tinggal ngomong aja sama pihak travel. Saya mau hotel bintang grade, upgrade hotel. Sembahyang itu. Jangan mengeluh. Sauban itu setiap hari ke masjid 3 jam. Belum selesai. Kemudian ketika Nabi sudah sampai rumahnya, Nabi ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama istrinya. Waalaikumsalam. Kaget Nabi. Kenapa perempuan yang jawab? Dia bilang, ahadha baitu Sauban. Apakah ini rumahnya Sauban? Naam. Hadha baituna. Ini rumah kami. Man anta ana zaujatuh. Saya istrinya. Aina zaujuk. Mana suamimu? Nangis istrinya. Qalat, innahu mat. Ya Rasulullah, innahu tuwfiya. Suamiku sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna raji'un. Maka kata Nabi bertanya, "Madza wajadta qabla mautihi?" Apa yang engkau dapati sebelum wafatnya suamimu? Karena suamimu ini hanya mautlah yang memisahkan antara dia dengan masjid. Hanya kematianlah yang memisahkan Sauban dari masjid. Walau 3 jam tiap hari. Maka istri bilang, "Na'am ya Rasulullah, saya ketakutan tadi. Karena suamiku seperti orang kesurupan dan ngigau sebelum dia wafat ketika menjelang sakaratul maut." Ma'adha bihi, apa yang terjadi? Dia bilang, dia bersuara, bicara. Apa yang dia suarakan? Seperti orang ngigau. Dia bilang, kenapa kurang jauh? Teriakan pertama, limaza lam yakun akthar min salas saat. Kenapa enggak lebih jauh daripada 3 jam? Kenapa enggak 4 jam? Kenapa enggak 5 jam? Masya Allah. Sauban yang sudah 3 jam berjalan tiap hari ke masjid, dia bilang, kenapa kurang jauh ya Allah? Masya Allah. Ini bukti dia menyesal. Kenapa enggak lebih jauh? Masya Allah. Kemudian apa lagi? Dia berteriak lagi, wahai Rasul.
Dia bilang, ya Allah ya Rabb, limada nis, kenapa cuma setengah? Istrinya nggak ngerti ini apa yang terjadi. Apa yang dia maksud? Nabi dapat wahyu untuk menjelaskan itu. Disampaikan kepada Rasul Muhammad SAW, kenapa cuma setengah? Kenapa enggak semuanya? Ternyata Sauban setiap hari itu selalu bawa bekal dari rumahnya. Istrinya selalu menyiapkan bekal dari rumahnya, bawa roti Arab, tahu ibu ya? Roti Arab. Roti Arab. Dia jalan dari rumahnya untuk bekal sarapan pagi. Di jalan suatu hari dia mendapati ada orang yang kusut, orang yang sudah nampak kelaparan dan berapa hari nggak makan. Akhirnya dia potong roti itu, separuhnya dia kasih ke orang itu, separuh dia sisain untuk dia. Dia bilang, kenapa enggak semuanya? Kenapa cuma setengah? Kenapa cuma setengah? Masya Allah. Dia sudah berbagi bu ini. Coba, kurang baik apa? Dia separuhnya, dan wajar itu. Karena bekal untuk dia. Tapi itu dia sesali. Kalau tahu begini, mending semua aku kasihkan. Allah. Ini juga motivasi saya. Daripada saya nyesal nanti di akhirat. Saya bilang ke istriku, nanti Allah kasih lagi nih. Yakin Allah itu maha kaya. Minta sama Allah. Iya. Pakai iman bu. Apapun pakai iman. Makanya jamaah saya itu kan sering kalau kita tawaf itu sikut-sikut. Saya selalu senyum. Masya Allah. Saya senyum. Bujur Masya Allah. Kan banyak orang panas. Mau marah-marah. Apalagi istrinya kesenggol. Masya Allah. Dia pukul aja, dia peluk atau dia apa. Senyumin. Masya Allah. Iya, enggak, jangan dilawan. Iya. Kemudian yang terakhir dia bilang, kalimat terakhirnya, kenapa bekas? Kenapa barang sisa? Kenapa enggak yang baru? Kenapa enggak yang bersih? Ya Allah ya Rabb. Itu ucapan terakhir sebelum dia dicabut nyawanya. Ini. Maka disampaikan Nabi, dijelaskan, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Berbahagialah engkau wahai istri Sauban, bahwa suamimu telah wafat dan dia menyesali apa yang dia buat dulu. Istrinya tambah nangis. Kenapa ya Rasulullah? Apa dosanya? Enggak, suamimu tidak berdosa. Suamimu menyesali amal soleh yang dia lakukan. Kenapa bisa menyesal? Karena dia merasa kurang banyak. Dia tiap hari berjalan dari rumah ini menuju masjid 3 jam. Dia merasa kurang jauh. Dia memberi orang yang tadi, kenapa bekas? Karena dia selalu, karena jauh dan padang banyak debu, sehingga dia pakai baju 2 lapis. Baju dalam sama baju luar. Dia lihat ada orang yang nggak punya pakaian dan nggak layak pakai, dia copot pakaian luarnya dia kasih. Maksud dia, kenapa nggak kasih pakaian yang masih bersih? Kenapa pakai pakaian yang dia pakai? Ini juga peringatan, ibu-ibu suka ngasih bantuan-bantuan, barang bekas, barang sisa, boleh silakan kasih barang sisa, tapi jangan lupa ikuti juga yang baru, ya kan? Ya, jangan kemudian setelah ini yang bekasnya dibuang kotak sampah, salah juga, mubazir. Ya. Ya, saya kira itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bisa ngambil ibrah dari apa yang sampaikan. Barangkali ada yang mau sharing. Ya, silakan ibu. Ya, nggak apa-apa. Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat simpel Ustaz, tapi saya saat ini masih belum yakin apa sih bedanya silaturahim dengan silaturahmi. Oke. Ini Ustaz. Iya. Ya, silakan itu ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya sebagai istri, saya tidak pernah mengingatkan suami kalau dapat uang dari mana ya. Karena saya merasa yakin bahwa suami saya tuh orangnya baik.
dan jujur. Jadi saya tidak pernah, bahkan di dalam keluarganya pernah ada ya uang dari orang tuanya waktu meninggal itu, saya melihat oleh kakaknya itu dia hanya dibagikan kepada kakak adik yang wanita, malah yang pria tidak dapat. Dan itu suami saya bilang sama suami saya, ada uang yang punya papa, ada banyak tuh uang ratusan ribu itu setumpuk, tapi diambil sama kakak Ya. atau yang Saudari-saudari. ya, Sama saudari-saudarinya. ya. Terus wah, nggak boleh kayak gitu, harusnya dibagi rata yang perempuan sama laki gitu semua. Yang bilang ini siapa? Ya, Ibu. suami. Ya tapi terus yuk itu kata Mas Wendy gitu ya, itu gimana Mbak Susi aja, orang Mbak Susi yakin, tapi suami saya nggak dapat apa-apa, jadi suami saya ya udah diam aja. Oke. Jadi pertanyaannya? Jadi ya menurut Pak Ustadz gimana? Itu terus saya betul tidak pernah mengingatkan suami saya karena suami saya tahu saya baik, ya pernah di kantornya juga membantu. Ya. Ada karena suami saya di BI, terus ada dari perusahaan itu minta bantuan untuk dipercepat surat-suratannya diselesaikan, terus diselesaikan, makan suami saya mau dikasih kendaraan, suami saya nolak, saya tidak mau dikasih, ini udah tugas saya, jadi silakan Bapak bawa lagi itu kendaraan gitu. Baik. Jadi saya tahu suami saya orangnya baik gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Baik. Ada lagi ibu-ibu yang mau tanya? Bentar, saya jawab dulu ya. Baik, yang pertama, perbedaan silaturahim sama silaturahmi. Ya. Silaturahim sama silaturahmi. Ini hanya bahasa. Ya. Kalau bahasa Arabnya silaturrahimi. Ya. Dia beda bahasa satu makna. Yang saya tahu itu bahasa silaturrahim sama silaturrahmi. Harusnya kan kalau silaturrahmi itu bahasa Indonesia. Silaturrahimi itu bahasa Arabnya. Kalau silaturrahmah, kalau bahasa Arab harusnya. Ya. Maka dia satu makna, cuman memang yang membedakan bahwa ada silaturahmi. Silaturahmi itu lebih ke yang satu rahim. Silatun artinya man wasala yasilu silatun. Makanya salat. Salat itu tu'khadhu min kalimat silat. Silatun. Salat sama silaturrahim itu hampir sama. Makanya salat itu menjalin hubungan dengan Allah. Makanya orang sama ketika sholat selalu ulang Allahu Akbar. Orang ketika sholat ingat sama Allah nggak? Wajib ingat sama Allah. Betul? Pertanyaannya, kalau ada orang sholat tapi nggak ingat sama Allah, kurang ajar nggak? Kurang ajar. Karena dia lagi ngobrol sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan lagi dialog sama Allah. Nggak ingat sama Allah. Ini keterlaluan. Nah, oke. Sekarang agar menjadikan sholatnya benar, bagaimana kita lihat setelah sholat? Setelah sholat, dia di rumah, di kantor, di majelis, dimanapun dia berada, di pasar, masih ingat Allah atau enggak? Ya, kalau dia ingat sama Allah, berarti sholatnya benar. Oke? Karena dia masih menyambung dengan Tuhannya. Sama seperti silaturahim. Kita ini khususnya Bu ya. Secara khusus silaturahim itu adalah hubungan yang sedarah. Ya. Hubungan yang
sedarah. Oke. Terus ibu hari ini, katakanlah ini yang umum. Kalau yang umum yang tidak sedarah, sama seperti kita sekarang ini. Saya jumpa dengan ibu, mohon maaf, ibu siapa, Bu? Ibu yang bertanya. Ibu siapa? Herni. Herli. Heni. Heni. Ya, Ibu Heni. Saya Idham Khalid. Ibu Heni. Ketemu saya dan saya ketemu Ibu. Ingat saya nggak sekarang? Oh, Ustadz Idham. Oh, Ibu Heni. Ketemu kan? Ingat. Sama ketika sholat tadi. Ketemu sama Allah. Ingat. Iya. Maka ibu juga akan tersinggung. Ya Allah, Ustadz masa lupa sama saya? Sama. Masa saya udah berulang kali ngisi pengajian di sini, ibunya nggak kenal sama Ustadznya? Nah, kan gitu. Pas ketemu, nama Ustadz siapa? Ya Allah. Nah sama, kita tiap hari sholat Allahu Akbar. Padahal kan kita sebut nama Allah. Allahu Akbar. Tapi di hati kita dan di kepala kita nggak ada Allahnya. Nah sama seperti ini. Nah ini belum selesai. Tadi habis sholat, kita di kantor, di rumah masih ingat sama Allah. Di pasar ingat sama Allah. Termasuk hari ini, aku jumpa sama Ibu Heni ingat. Pulang dari sini, aku di rumah. Ingat sama Ibu Heni, itu silaturahmi yang benar. Makanya wallahi al-kalam, selalu saya ulang-ulang. Saya umrah itu, ketika berdoa, ya Allah, majelis ta'lim qurratu nurul qalbi, qurratu ayun, khairun nisa. Karena saya tidak mungkin kan untuk nyebut satu-satu. Ya, walau hanya sebagian saja yang saya ingat. Ya. Yang biasa komunikasi kan, Bu Nina, Bu Cud, Bu Afi, ya. Nah, itu silaturahmi, itu terhubung. Ya. Nah, maka kalau secara maknawi, ini secara maknawi yang Ibu maksud, perbedaan itu, saya kira perbedaan bahasa saja, cuma satu makna. Cuman memang dibagi jadi dua. Yang khususnya adalah khusus yang terperinci hubungan la yadkhulul jannata qati'ur rahimin, yang tidak masuk surga orang yang mutus silaturahmi itu adalah yang sedarah. Yang paling ditekankan itu hubungan sedarah. Iya. Tapi yang tidak sedarah pada umumnya juga bisa dimaknai putus hubungan silaturahmi. Ya, karena kita punya hubungan satu agama. Satu siapa nenek moyang kita? Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ini doa ya. Iya. Nah, saya kira itu Ibu ya, silaturahmi. Maka kesimpulan pertama terakhir, laisal musalli bil mukafi walakinnal musalli antasila man qata'ak. Ini definisi silaturahmi menurut Nabi. Ini hadis Nabi. Kata Nabi, silaturahmi itu bukan membalas pemberian, bukan membalas kunjungan. Jadi saya mendoakan ibu bukan karena ibu-ibu harus memberi saya sesuatu apapun. Iya, saya sering ditanya, Ustaz ini jualan doa. Bukan, saya nggak perlu dibayar apapun doa itu. Selama saya tahu, saya kan suka lihat status-status, Bu Afi lagi di rumah sakit. Wah, lagi di rumah sakit. Nggak perlu saya tanya, udah cukup saya doakan aja. Iya. Nah, termasuk ibu-ibu saya anjurkan begitu. Ya. Nah, kata Nabi tadi, silaturahmi bukan membalas pemberian, bukan juga membalas kunjungan. Silaturahmi itu menyambung hati yang terputus. Nah, itu silaturahmi. Jadi kalau masih ada yang dongkol-dongkol berarti ada silaturahmi yang terputus. Maka segera disambungkan. Kemudian ibu tadi cerita bahwa suaminya ya diyakini bahwa suaminya baik. Betul, bagus. Tapi maksud saya, karena kita ini adalah manusia, adalah tempat lupa dan lalai. Ya, istri saya tahu Ustadz dilulukan, ya kan? Guru ngaji, pasti di benak kepala masa ya Ustadznya makan uang haram, ya kan? Tapi banyak kan Ustadz juga, Ustadz cabul banyak. Iya, naudzubillah. Ini mohon maaf sih. Iya, karena itu bukan jaminan. Semua kita tidak ada yang dijamin akan lurus. Ada akan bengkoknya. Kalau Nabi kan maksum, nggak negur Ummi Maktum yang buta ditegur sama Allah, abasa wa tawalla. Kalau Nabi yang negur langsung Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia. Makanul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Ya.
Ya, tapi tetap berhusnuzon bagus. Tapi untuk diingatkan nggak salah juga saya kira gitu kan. Nah, dengan cerita bahwa bukti di antara kebaikan suaminya bahwa dia tidak meminta harta warisan. Itu harta warisan atau harta hibah? Ya, kalau orang tuanya sudah meninggal maksudnya. Iya, iya, jadi uang itu adalah milik ibu mereka. Ya, milik ayah orang tua mereka berarti. Ya, berarti itu harta warisan. Kalau harta warisan, seyogyanya harus dibagi sesuai hukum Islam. Ya, itu kalau rumah. Ya, ya, baik. Baik, jadi makanya ibu-ibu belajarannya sebelum bagi warisan itu, harta warisan itu semua harta yang dimiliki almarhum atau almarhumah, siapapun yang meninggal, harta dia punya harta berapa? Berapa rumah, berapa kebun, berapa mobil, berapa duit, dikumpulin semua, dihitung dan jumlah ahli warisnya berapa. Yang laki berapa, yang perempuan berapa. Karena yang perempuan separuh dari yang laki. Yang laki itu harus satu, yang perempuan setengah. Ya, itu pembagian warisnya. Lalu kemudian kalau ada anak laki-laki berarti sepupunya gugur. Ya. Orang tuanya ada kakak, ada adik ya kan, gugur karena ada anak laki-laki. Iya, anak laki-laki itu kuat. Kalau seandainya ibu-ibu punya anak perempuan semua, maka kemudian kakak adiknya ibu, kalau ibunya meninggal, kakak adiknya berarti om dan tante dari anak-anak ibu, dia punya hak menjadi ahli waris. Karena tidak gugur karena anak perempuannya. Dan itu harus disampaikan. Iya, kecuali dihibahkan. Dihibahkan ke anaknya. Jadi sebelum wafat sudah dihibahkan. Waris itu setelah meninggal ya. Masih hidup itu bukan warisan. Kan sekarang ada itu. Dibagi warisan sebelum meninggal. Belum. Itu hibah namanya. Iya dihibahkan. Seperti orang tua saya sekarang. Nah, kebetulan kalau kami nggak rumit. Kami 4 saudara laki semua. Sama rata. Jadi nggak ribut. Kalau ada perempuan ini kadang-kadang. Ya. Karena merasa nggak adil. Padahal Allah itu maha adil. Dan hukum Allah pasti yang terbaik. Gitu. Ya ibu-ibu saya kira itu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan doa insya Allah. Kita beristighfar. Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Kita sama-sama mendoakan untuk adiknya Bu Yeni, Bu Reni Henning Setianingrum binti Sudirman. Sakit ini ya. Masya Allah. Kita doakan Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfiha ya Rabb. Isfiha Bu Yeni Reni Henning Setianingrum binti Sudirman. Anta syafi. La shifaa illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqaman wala alaman ya Rabb. Nas'aluka shifaan laha min kulli da'in wa saqam. Nas'aluka shifaan laha min kulli da'in wa saqam. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan beliau Bu Yeni dalam sakitnya, kecuali Engkau berikan kekuatan fisiknya, Engkau gugurkan dosanya, Engkau kuatkan imannya, Engkau sabarkan hatinya, Engkau qanaahkan dirinya untuk ridha atas takdir sakit ini ya Allah. Ala kulli niyatin salihah lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kita doakan juga untuk siapa ini? Janis cucu ya. Janisa ya kita doakan Ananda Janisa yang sedang akan operasi usus hari ini ya Allah ya Rabbi. Allahumma ya Allah.
Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ya Rabb, adhibil ba'sa, ishfi mardana, ishfi mardana ya Allah, ishfi mardana khususan li bint Janisa shifaan lahu anta syafi la shifaa illa shifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan. Tidak ada kebahagiaan Engkau kecuali Engkau yang membahagiakan. Angkat penyakitnya ya Allah. Engkau Tuhan manusia. Engkau yang mendatangkan penyakit. Engkau juga yang memberikan obatnya. Engkau yang maha menakdirkan. Engkau yang maha menetapkan. Maka berikanlah kekuatan fisiknya, kesabaran hatinya, kekuatan dan kemantapan takwa dan imannya, dan sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Shifaan laha min kulli da'in wa saqam. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Rabb, bantu dan bimbing kami serta ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Qalbi ini agar senantiasa ingat padamu di setiap tempat dan waktu ya Allah. A'inna ala syukrik, dan bimbing kami serta tunjuki kami agar selalu pandai bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang Kau berikan pada kami ya Allah. A'inna ala husni ibadatik, dan bimbing kami yang sudah dekat dengan kematian ini ya Allah, yang masih banyak lalainya, banyak kufurnya, banyak maksiatnya, jauh darimu ya Allah, berlumur dosa kami, belum Engkau terima taubat kami. Jangan Engkau tinggalkan kami sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, sebelum Engkau terima taubat kami. Seandainya pagi ini menjelang siang ada ampunanmu yang Kau turunkan, maka berikanlah ampunan itu untuk ibu-ibu di hadapanku dan untuk hamba sendiri ya Allah. Jika ada taubat yang Kau terima, tub alaina ya Rabb, tub alaina ya Maulana, innaka antat tawwabul ghafur. Terima taubat kami yang usia 60 tahun, bahkan di atas 60 tahun, ada yang menginjak 60 tahun, yang akan 60 tahun ke atas. Ada banyak dosa, numpuk dosa kami ya Allah. Terima taubat kami ya Rabb. Bimbing kami yang belum lurus ini ya Allah. Wala dhallan illa hadaita. Seandainya sampai detik ini kami masih dalam jalan yang Engkau sesatkan, maka berikanlah petunjuk-Mu agar kami berada di jalan yang benar. Seandainya ada anak famili kami, ada sanak keluarga kami yang belum memenuhi panggilan-Mu dengan baik dan benar, maka bimbinglah keluarga kami ke jalan yang Engkau ridhai ya Allah, ke jalan yang benar sesuai dengan syariat-syariat-Mu. Nas'aluka al-huda wa nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arzuqna taubatan nasuha waj'alna min husnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah setiap akhir kalimat yang kami ucapkan kalimat la ilaha illallah, dan jadikanlah akhir hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas khilaf dan salahnya. Semoga ibu-ibu semua sehat, panjang umur dalam taatnya, berkah hidupnya, luas rezekinya, dan semoga kita selalu dalam ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ulang lagi, jadi panggilan Allah dan Rasul itu panggilan azan, Ya. panggilan berbuat baik, panggilan Allah al-haji, dan panggilan kematian. Baik, jadi umumnya, secara umum global, panggilan Allah itu memenuhi panggilan ke surga. Apa saja yang menuju surga, itu adalah panggilan Allah. Kita ke masjid, insya Allah.
Oke, alhamdulillah setelah kita dengarkan tausiah dari Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kebaikan untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada hari ini. Mohon maaf atas kekhilafan. Marilah pengajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.